Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Lutfisari dari kelas Biologi A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia untuk kelas 11 semester 2 SMA. Baik teman-teman, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita dengan kata bernafas. Namun, apakah teman-teman tahu apakah itu artinya bernafas? Bernafas itu adalah proses kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam proses bernafas ini, tentu saja melibatkan sistem pernafasan. Nah, apa sih itu sistem pernafasan pada manusia? Apakah ada yang tahu? Sistem pernafasan itu adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh kita untuk proses bernafas. Baik, dengan penjelasan singkat saya tadi, teman-teman sudah mengetahui apa itu bernafas dan sistem pernafasan. Kemudian, dengan kita bernafas, tentu kita membutuhkan organ-organ pernafasan. Namun, apa sajakah organ-organ yang membantu kita untuk proses bernafas? Apakah teman-teman ada yang tahu? Organ-organ pada pernafasan ini yang pertama adalah rongga hidung atau cavum nasalis. Apa saja fungsi dari rongga hidung ini? Fungsi dari rongga hidung ini yang pertama adalah untuk menyaring udara atau kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian, untuk mengenali adanya bau. Kemudian, untuk mengatur suhu udara pernafasan. Dan untuk melekatkan kotoran pada rambut hidung. Kemudian selanjutnya adalah faring atau tekak. Udara yang tadi masuk ke rongga hidung, kemudian akan masuk ke faring. Faring ini merupakan persimpangan antara rongga hidung dan tenggorokan atau saluran pernafasan. Selanjutnya adalah pangkal tenggorokan atau laring. Pada laring ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada saat kita bernafas, epiglotis ini akan membuka. Kemudian udara akan masuk ke laring dan menuju ke tenggorokan. Selanjutnya adalah trakea atau tenggorokan. Trakea ini berbentuk seperti pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Di dalam paru-paru, trakea ini bercabang dua membentuk bronkus. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Satu cabang akan menuju ke paru-paru kanan dan satu cabang lagi akan menuju ke paru-paru kiri. Kemudian, bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronchiolus dan bronkus kiri akan bercabang menjadi 2 bronchiolus. Kemudian bronchiolus ini bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya itu tipis. Kemudian selanjutnya adalah alveolus. Pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke atmosfer udara. Kemudian selanjutnya adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Paru-paru ini dibagi menjadi beberapa lobus atau belahan. Paru-paru kanan dibagi menjadi 3 lobus, dan paru-paru kiri dibagi menjadi 2 lobus. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Pada pernafasan dada, fase inspirasi, yaitu udara masuk, kemudian tulang rusuk akan terangkat ke atas karena adanya kontraksi otot tulang rusuk. Kemudian, volume rongga dada membesar. Kemudian, pada fase ekspirasi, udara keluar
dan tulang rusuk turun karena otot interkonstal ini berelaksasi dan volume rongga dada akan mengecil. Kemudian selanjutnya pernafasan perut pada fase inspirasi. Udara masuk, kemudian otot diafragma ini akan berkontraksi. Diafragma mendatar dan volume rongga dada ini membesar. Kemudian pada fase ekspirasinya, udara keluar. Kemudian otot diafragma ini akan berelaksasi dan otot perut ini berkontraksi. Diafragma ini akan melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada mengecil. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernafasan. Contohnya yaitu bronkitis. Bronkitis ini merupakan peradangan pada cabang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau bahan kimia lainnya yang tercemar, sehingga menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan oleh mukus yang berlebihan. Baik, apakah teman-teman sudah paham tentang sistem pernafasan pada manusia? Sampai di sini dulu pembelajaran tentang sistem pernafasan pada manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.